melihat pemilik restoran hampir saja membuang tahu basi itu untuk memberi makan babi. Pria bodoh malah mengeluarkan semua uang hasil menjual dirinya untuk membelinya, lalu menuangkan saus pedas rahasia buatannya sendiri, mengubah tahu busuk itu menjadi tahu bau yang harum saat dimakan. Namun orang zaman dulu mana pernah makan makanan seperti ini. Semua langsung menutup hidung dan menjauh. Meskipun pria itu terus menurunkan harga, tetap tidak ada satupun yang berani mencobanya. Pria itu berdiri di tempat, mulai meragukan apakah dia masuk ke cerita yang salah. Untung saja saat itu, seorang putri agung yang sudah 3 hari tidak makan lewat di sana. Dari atas kereta sudah mencium bau aneh itu. Anehnya malah membuatnya merasa lapar. Dia pun turun dari kereta untuk mencoba. Baru 1 gigitan, dia langsung terdiam. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kemudian tidak bisa menahan diri dan berseru, "Makanan ini memang bau tapi rasanya enak." Berkat rekomendasi sang putri agung, dalam sekejap, bisnis pria itu langsung meledak. Meskipun harganya naik 10 kali lipat, tahu baunya tetap tidak cukup untuk dijual. Ternyata pria itu sebenarnya adalah putra kedua dari keluarga Perdana Menteri. Namun karena gagal masuk universitas, dia membuat ayahnya marah sampai meninggal. Kebetulan saat itu, jiwa pria dari zaman modern masuk ke tubuhnya dan bertukar identitas. Dia awalnya berniat jadi anak manja beberapa hari, tapi baru buka mata sudah diusir keluar rumah oleh ayahnya. Orang lain mengira dia akan menangis dan memohon untuk tinggal. Tidak disangka dia malah lari tanpa menoleh. Ayah dan kakaknya pun langsung kebingungan. Tak lama setelah keluar rumah, dia sedang berpikir cara mencari uang. Tiba-tiba melihat sekelompok orang berpakaian hitam membawa pisau mencari seseorang di jalan. Karena takut dia langsung sembunyi di toko kain terdekat. Tidak disangka di dalam toko kain itu ada seorang wanita cantik luar biasa. Setelah orang-orang itu pergi, wanita tersebut tiba-tiba kambuh karena racun cinta. Dan salah mengira pria itu sebagai obat penawarnya. Malam pun berlalu. Sebelum pria itu sempat menanyakan namanya, wanita itu sudah meninggalkan sekantong perak dan pergi. Tanpa dia ketahui, wanita itu adalah putri dari pangeran besar. Juga seorang bangsawan tinggi kerajaan. Tentu saja tidak mau punya hubungan lebih jauh dengannya. Begitulah. Pria itu pun berhasil mendapatkan modal pertamanya. Namun saat dia sedang mencari peluang bisnis di jalan, dia malah melihat pangeran besar diusir dari rumah makan. Ternyata pangeran besar tidak disukai, dan telah diusir dari istana oleh kaisar, karena tidak punya uang untuk membayar makanan. Bahkan pemilik rumah makan pun meremehkannya, bahkan mengancam akan memukulinya. Pada saat itu pria itu maju ke depan, dan membantu membayar tagihan makanan pangeran besar. Pangeran besar sangat berterima kasih, langsung bersumpah menjadi saudara angkat dengannya. Tapi sekarang fokus utama pria itu adalah mencari uang. Jadi dia pun berpamitan dari pangeran besar. Tidak disangka, pangeran besar itu ternyata ayah dari sang bangsawati, yang dikejar demi menyelamatkan ayahnya. Tak disangka pangeran besar itu masih sempat bersenang-senang, meskipun terlihat sembrono. Sebenarnya dia sangat cerdik. Dia sengaja berpura-pura sebagai orang bodoh, agar para pangeran lainnya lengah, dan saling berebut tahta. Sementara dia bisa menunggu kesempatan. Di saat yang sama, pria itu sudah menghasilkan banyak uang dari jualan tahu bau. Tapi dia sadar, kalau ingin benar-benar bangkit, tahu bau saja tidak cukup. Lalu pemilik rumah makan menawarkan harga tinggi untuk membeli resep tahu baunya. Tanpa ragu dia langsung menjual resepnya. Pemilik rumah makan malah tertawa mencemoohnya. Tidak tahu, kalau resep tahu bau yang begitu sederhana, pasti akan segera ditiru orang lain, sampai seluruh kota menjualnya. Dan keuntungannya pasti akan menurun drastis. Sementara di sisi lain, pangeran besar mulai serius mempersiapkan perburuan kerajaan. Meski harus menyembunyikan kemampuan, dia juga tidak bisa kalah terlalu memalukan. Sayangnya tubuhnya lemah. Menarik busur pun sulit. Saat dia sedang bingung, pria itu datang menemuinya. Pangeran besar pun langsung ingin memperkenalkan putrinya kepada pria tersebut.